Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ilal huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan dari kajian Syarah Ratibul Haddad di dalam zikir yang ke-10 yang ada di dalam bacaan Ratibul Haddad, yaitu kalimat amanna billahi wal yaumil akhir tubna ilallahi batinan wa zahir. Di dalam zikir yang ke-10 ini Al-Imam Abdullah bin Alawil Haddad mengucapkan kalimat tanda pengakuan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanna billahi wal yaumil akhir, mengambil yang ada di dalam ayat Al-Quran sekaligus mentaati firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat tersebut disebutkan qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Katakanlah amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan beriman terhadap apapun yang diturunkan kepada kami. Juga mengambil daripada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat Nabi duduk bersama para sahabatnya, di antara mereka adalah Sayyidina Umar bin Khattab, datang seseorang yang tidak ada tanda-tanda bahwa dia orang yang datang dari jauh. Namun banyak di antara mereka tidak mengenalnya, sehingga mereka bertanya-tanya, siapa ini gerangan? Karena saat itu kalau perjalanan jauh, mau gak mau wajahnya itu kusut, kotor, berdebu. Karena yang mereka lalui dari kota ke kota adalah padang pasir. Namun seorang pria ini tidak ada sama sekali kotor atau debu di wajahnya atau kepalanya. Tiba-tiba orang ini duduk di hadapan Nabi, bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman, ihsan, kemudian tanya tanda-tanda kiamat. Sehingga Nabi menjawab dari setiap pertanyaannya. Di antara pertanyaannya adalah mal iman, apa itu iman? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antu'mina billahi wa bi rasulihi, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina billahi wa tu'mina bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Setiap pertanyaan yang dijawab oleh Nabi, orang tersebut mengucapkan sodakta, kamu benar. Sehingga hal tersebut membuat para sahabat geram, marah, murka. Karena tanya, dijawab,
yang bertanya mengatakan kamu benar, seakan-akan wis seru. Ngetes. Seakan-akan ngetes. Lah sahabat marah. Karena Nabi tahu ini bukan orang biasa. Nabi nggak marah, dijawab, tanya lagi, dijawab sodakta, benar kamu. Dijawab lagi oleh yang tanya, sodakta kamu benar. Nabi biasa. Setelah pertanyaan usai, orang itu pergi. Nabi tanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa itu tadi orang? Mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Katanya Nabi, dia Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril datang pada kalian untuk mengajarkan pada kalian tentang agama. Jadi datangnya malaikat Jibril ke situ itu bentuk pertanyaan tapi fungsinya mengajarkan kepada umat tentang Islam, iman, ihsan dan tanda-tanda kiamat. Lah, di dalam kalimat ini kita dianjurkan untuk mengucapkan amanna billahi wal yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Maka yang pertama harus kita pahami adalah arti daripada iman. Apa itu iman? Banyak ulama mengartikan iman. Kalau kita belajar dalam ilmu fikih, iman adalah at-tasdiq, mempercayai dengan apapun yang datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Patuh, pasrah, hati kita menerima, itu namanya iman. Ada ulama lain yang memberikan pengertian iman, yaitu qaulun bil lisan, ucapan yang diutarakan dengan lisan. Seperti kita mengucapkan amanna billah, itu artinya iman. Wa i'tiqadun bil janan, memiliki keyakinan dalam hati seperti yang diucapkan. Amanna billah, aku beriman kepada Allah. Dalam hati kita benar-benar menganggap tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah selain Allah, dan segala sesuatu adalah aturan dan ketentuan dari Allah. Itu sudah kita mantapkan dalam hati kita. Itu juga iman. Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa a'malun bil arkan, dan dilakukan dengan anggota tubuh. Jadi bukan hanya sekedar ucapan, tapi itu tempatnya di hati. Selain di ucapan dan di hati, dipraktekkan dalam kehidupannya. Maka dari itu di sini disebutkan, hati-hati, harus waspada. Orang yang beriman, mengatakan beriman dengan lisannya kepada Allah dan hari akhir, hati-hati, waspada. Orang yang mengucapkan dalam lisannya amanna billahi wal yaumil akhir, saya beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi pada hakikatnya dia tidak melakukan iman kepada Allah dan hari akhir. Dia hanya mengucapkan dengan lisan. Maka hati-hati, kenapa? Dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan wa minan nasi. Ini termasuk tandanya orang-orang munafik. Wa minan nasi, dan ada di antara orang, man yaqulu, orang yang berkata, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kami beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, pada hakikatnya mereka tidak beriman. Kenapa? Secara lisan mereka mengatakan
tapi hatinya sama sekali tidak meyakini dan tidak mempraktekkan secara perbuatan, hanya sekedar ucapan. Nah, ini yang perlu diperhatikan, karena banyak di zaman seperti ini khususnya orang lupa bahwa yang mengobati, yang menyembuhkan adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah, yang menyelamatkan dari segala macam wabah, musibah, bala dan yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak di antara mereka lupa, sehingga mereka memohon bantuan kepada orang biasa, manusia biasa, walaupun dia punya kemampuan secara finansial ataupun yang lainnya. Lupa, mereka tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam hadis Rasulullah juga membarengkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, dan yang lain sebagainya. Selalu digandengkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Di pertemuan sebelumnya kita sudah disebutkan oleh pengarang rotib tentang iman kepada takdir baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru bimasyiatillah. Itu adalah tanda bahwa iman kepada hari akhir, iman kepada takdir baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kali ini kita dijelaskan tentang iman kepada Allah. Kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Pada hakikatnya bukan hanya kepada Allah dan hari akhir saja, tapi secara keseluruhan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada para kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada takdir baik dan buruknya dari Allah, dan iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah sudah kita pahami, sudah kita mengerti dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kali ini membahas tentang iman kepada hari akhir. Bagaimana iman kepada hari akhir? Hari akhir itu dimulainya, dikatakan hari akhir karena tidak ada malam setelahnya. Yang dimaksud dengan adalah hari kiamat. Di hari kiamat namanya banyak, dikatakan dengan yaumul akhir, dinamakan dengan al-qari'ah, dinamakan dengan al-waqi'ah. Banyak namanya kiamat atau hari akhir ini, semuanya menandakan banyaknya nama adalah karena hal yang sangat luar biasa, sangat besar. Karena itu namanya banyak. Dikatakan hari akhir karena setelahnya tidak ada malam. Setelahnya tidak ada malam di dunia. Di dunia tidak ada malam. Berarti hari yang terakhir. Setelah hari ini nggak ada lagi sudah. Setelahnya tidak ada hari di dunia lagi. Pindah hari akhirat. Masa di dunia sudah habis. Tinggal hari akhirat. Lah dimulainya dari datangnya Dajjal, kemudian Ya'jud wa Ma'jud, turunnya Nabi Isa, Imam Mahdi dan yang lain sebagainya, sampai kelak di dalamnya ada tentang urusan barzakh, tentang padang mahsyar, tentang hisab, mizan, sirat, telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ujungnya antara surga atau neraka. Itu semuanya dikatakan hari akhir. Maka semua itu harus kita imani adanya. Hisab harus kita imani. Jangan dikatakan itu dongeng. Jangan dikatakan itu apa? Imajinasi. Karena itu hal yang nyata yang akan datang.
Karena yang mengatakan bukan manusia biasa. Yang mengatakan, yang menceritakan, yang menyebutkan semuanya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya. Bukan perkataan orang-orang yang datang setelahnya, tapi Rasulullah yang menyampaikan. Begitu juga disebutkan di dalam Al-Quran. Maka itu bukan imajinasi, bukan khayalan, tapi kejadian nyata yang akan didapatkan oleh seseorang. Lo kok tahu? Lo yang ngasih tahu yang maha tahu kok. Yang memberikan pengetahuan adalah yang maha tahu. Surga, neraka, kemudian hisab, timbangan mizan, disebutkan itu la ilaha illallah diletakkan di satu timbangan. Amal kebaikan semuanya, dunia dan seisinya ditaruh di satu timbangan, maka timbangan la ilaha illallah lebih berat. Itu disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicontohkan juga imannya Sayyidina Abu Bakar. Katanya Rasulullah, imannya Sayyidina Abu Bakar kalau diletakkan di satu timbangan, kemudian imannya seluruh manusia selain Abu Bakar diletakkan di satu timbangan, maka akan lebih unggul timbangannya Sayyidina Abu Bakar dalam keimanannya. Itu menandakan bahwa hari akhir itu akan ada dan nyata, bukan khayalan. Nah, kita dianjurkan untuk beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kalau dalilnya banyak dari hadisnya Nabi atau ayat-ayat Al-Quran, cukup panjang bila kita sebutkan. Cuman yang perlu kita pahami bahwa para sahabat Nabi sebagai contoh, mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Disebutkan salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Harithah. Ini beliau meninggal di perang Badar. Harithah ini meninggal di perang Badar. Saat bertemu dengan Nabi, Nabi tanya kepada Harithah, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Bagaimana kabarmu di waktu pagi ini wahai Harithah? Kalau kita tanyai kabarmu bagaimana, kita jawab alhamdulillah sehat. Kan gitu ya. Tapi sahabat Nabi ketika ditanya Nabi keadaannya di waktu pagi, beliau menjawab, "Asbahtu mu'minan haqqo." Aku hidup di waktu pagi ini benar-benar beriman. Maka Rasulullah ingin membuktikan bagaimana keimanannya Harithah ini. Jangan sekedar hanya di lisan seperti tanda orang-orang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Katanya Rasulullah, inna likulli haqqin haqiqatun. Setiap kebenaran itu ada hakikatnya. Wa fama haqiqatu imanik. Maka hakikat keimananmu itu bagaimana? Kok kamu mengatakan kamu ini beriman dengan sebenar-benarnya? Katanya Harithah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan Nabi, azafat nafsi anid dunia. Diriku sudah menjauhi dunia, tidak mau terhadap dunia. Fastawa indi zahabuha wa hajaruha. Sama menurutku emas dan kerikil. Jadi di dalam jiwa Harithah itu kerikil dengan emas nilainya sama. Kalau kita beda. Emas 2 gram, emas 2 gram itu dapat koral 1 truk, ya. Tapi kalau menurut Harithah sama saja, nggak ada bedanya. Emas walaupun banyak itu sama nilainya dengan kerikil. Artinya tidak meletakkan kedudukan harta di hatinya. Mungkin dia punya harta tersebut, tapi tidak menganggap ini hal penting, hal remeh. Sehingga kalaupun kehilangan, tidak mengubahnya sama sekali. Tidak mengubah keadaannya. Kita coba punya uang 1 M, tiba-tiba esok harinya uang kita dicuri orang dan tidak ketahuan siapa yang mencuri.
mengusutnya sulit. Kira-kira besok kita masuk rumah sakit, apa tetap sehat seger? Hah? Masuk rumah sakit, kenapa? Jantung, stroke, pingsan gak sadar diri. Kenapa? Kehilangan 1 M dalam waktu sehari. Tapi Sayyidina Harithah, sahabat Rasulullah, gak sama sekali. Kenapa? Beliau benar-benar memiliki di dalam hatinya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga emas dan kerikil sama, tidak bernilai di hatinya sama sekali. Wa syiddatuha wa rakhauha, sulitnya hidup di dunia dan senangnya hidup di dunia sama. Hidup senang, hidup susah tidak ada bedanya. Tetap kalau ibadah, waktunya ibadah ya ibadah, waktunya jihad ya jihad, tidak ada bedanya. Kalau kita pas punya uang, lupa dengan pengajian. Kalau nggak punya uang, hadir ke pengajian. Kalau punya uang, lupa sholat duha. Kalau nggak punya uang, gak arep sholat duha. Kalau nggak punya uang, kalau punya uang, lupa akan sholat 5 waktu berjamaah. Kalau nggak punya uang, aktif sholat berjamaah. Kalau Sayyidina Harithah sama, saat hidup susah atau senang, keadaannya tidak berubah. Kemudian beliau menyatakan, wa ka'anni bi arsy rabbi barizun, seakan aku melihat arsy-Nya Allah nyata. Jadi benar-benar penglihatannya bukan dunia, akhirat. Wa ka'anna ahlal jannah fil jannati yatazawarun wa yataghannamun. Aku seakan-akan melihat penduduk surga berada di surga lagi berkunjung satu sama lain dan bersenang-senang. Wa ka'anna ahlan nar finnar yata'awuna wa yu'adzabun. Aku melihat seakan-akan penduduk neraka diazab di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka mengeluh, meronta-ronta. Jadi melihat orang ini seakan-akan gak ada apa-apa. Yang dilihat pandangannya, kalau melihat ke kanan kelihatan penduduk surga yang mereka mendapatkan kenikmatan, melihat ke kiri pandangannya melihat penduduk neraka yang mereka saat itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar kehidupannya adalah full keimanan. Maka Rasulullah mengatakan, ya Harithah, wahai Harithah, abdun nawwarallahu qalbah, seorang hamba yang sudah diberi cahaya oleh Allah hatinya. Orang kalau sudah dikasih cahaya oleh Allah hatinya, imannya sudah penuh di dalam hatinya bercahaya, maka azafat a'arafta, kamu sudah mengetahui hakikatnya keimanan, falzam, maka selalulah demikian. Ini contoh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjut, tubna ilallahi batinan wa zahir. Kita tobat kepada Allah secara batin dan secara zahir. Secara zahir kita tobat dengan mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Hati kita pun tobat, benar-benar ingin jauh daripada azabnya Allah, dari murkanya Allah, dari bentuk-bentuk kemaksiatan. Maka dari itu digandengkan oleh pengarang Rotib antara iman kepada Allah dan hari akhir dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ada di dalam ayat Al-Qur'an, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, taubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Setelah kita mengucapkan amanna billahi wal yaumil akhir, kita taubat menjalankan perintah Allah. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Apa fungsinya kita taubat? Kita beriman, kita penuhi keimanan kita dengan taubat kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan
nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuh, taubatan nasuha. Gimana taubatan nasuha itu? Taubat yang syarat-syaratnya terpenuhi. Yang pertama, al-igla, melepaskan diri dari perbuatan dosa. Kita misalkan, naudzubillah, ada orang berbuat riba, dia pengen tobat, dia berhenti dari riba. Semua harta yang hasil riba dikembalikan kepada orang-orang yang terzolimi sebab riba. Diambil hanya sekedar modal yang awal dia gunakan. Misal awal modalnya 5 juta, ya diambil 5 juta, sisanya dikembalikan kepada orang-orang yang terzolimi sebab ribanya. Dia ambil hanya 5 juta, semua keuntungan dikembalikan. Apa yang pernah ia makan diganti rugi. Benar-benar melepaskan diri daripada riba. Dan perbuatan-perbuatan maksiat yang lain bisa kita kiaskan. Yang kedua, an-nadam, penyesalan, menyesal daripada perbuatan tersebut. Kemudian menyesalnya itu tidak ingin kembali ke dalam kemaksiatan tersebut. Yang ketiga, istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syaratnya taubat kalau kepada Allah, maksiat kepada Allah. Kalau hukukul adami harus mengembalikan apapun yang pernah ia lakukan secara zalim kepada orang yang dizaliminya, baik harta, baik martabat itu dengan menggonjeng dan semisalnya, ataupun kedudukan. Semua yang dizalimi yang ia lakukan secara zalim dikembalikan kepada orang yang terzalimi. Ini namanya taubat, taubatan nasuh. Orang yang bertaubat sebesar apapun dosanya, selama ia tidak merasa putus asa dari rahmatnya Allah, dan dia meyakini bahwa Allah adalah Ghafurur Rahim, dan benar-benar tidak kembali ke dalam kemaksiatan-kemaksiatannya, maka dia akan menjadi orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, at-taibu habibullah. Orang yang taubat adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Wat-taib, dan orang yang bertobat minaz zambi, dari perbuatan dosa, kaman la zambalah, seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, lau akhtatum hatta tablugha khotoyakum ananas sama. Bila kalian berbuat dosa, walaupun sampai dosamu itu menjulang ke langit, saking banyaknya kalau ditumpuk itu sampai langit. Tsumma tubtum, kemudian kalian bertobat, la taballahu alaikum, maka Allah akan menerima taubat kalian. Ya, Allah akan menerima taubat kalian. Karena itu terakhir pernah diceritakan ada seseorang membunuh 99 orang. Membunuh 99 orang. Ini bukan sekedar preman biasa ya. Ya. Sekarang premannya berseragam. Kalau dulu premannya nggak berseragam. Membunuh 99 orang. Dan dia ada kerentek ingin taubat. Datang kepada seorang ulama, ngomong, apakah saya ini masih ada kesempatan untuk taubat? Saya sudah membunuh 99 orang. Membunuh 99 orang.
tobat kamu nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Frustasi. Dijangkepno pisan. Ulamanya dibunuh. Jadi pas 100 orang. Ya, jawabannya tidak mengena di hatinya karena tidak ada kesempatan untuk tobat, bunuh. Setelah membunuh menyesal datang kepada satu orang ulama lagi, diceritai saya membunuh 99 orang, kemudian saya datang ke orang ini, dia mengatakan tidak terima tobat saya bunuh jadi 100, apakah saya ini masih bisa kesempatan untuk tobat? Oh bisa, tapi kamu harus keluar dari daerah ini. Kamu datanglah ke daerah ini karena di sana banyak orang-orang soleh. Belajarnya di sana. Belajarnya di tempat tersebut. Kalau kamu di sini, tobat kamu nggak akan diterima. Kamu harus ke sana. Jalan ini orang. Jalan. Di tengah jalan meninggal. Di tengah jalan meninggal. Tapi karena niatnya dia tobat, benar-benar ingin tobat, wah rebutan malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat azab mau mengambil karena dia membunuh 100 orang. Malaikat rahmat mengambil karena dia melihat dia punya niat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terjadi perdebatan antara dua malaikat ini. Antara dua malaikat perdebatan panjang. Akhirnya Allah utus satu malaikat datang untuk menjadi penengah antara keduanya. Sudah gini aja, ukur jarak dari tempat ia keluar sampai ke tujuan, lebih dekat mana? Kalau lebih dekat ke tempat yang mau tobat, tempat mau ke tobatnya dia, maka dia akan dirahmati oleh Allah. Kalau dia dekat dengan tempat dia keluarnya, maka dia akan mendapatkan azabnya Allah. Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Tawwaban Rahimah. Didekatkan oleh Allah jaraknya dengan tempat tobatnya dia, tempat yang dia akan bertobat, akan merubah kehidupannya ukuran 1 jengkal. Hanya ukuran 1 jengkal dong. Yang asalnya lebih dekat dari tempat keluarnya. Ini bentuk bahwa Allah adalah Maha menerima taubatnya seseorang. Ini belum bertobat loh, masih keinginan untuk bertobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dosanya membunuh orang yang Islam, 1 orang aja, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Tapi ketika tobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang ahli taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosa-dosa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah hindarkan kita semua daripada segala bentuk maksiat, didekatkan dari segala bentuk ketaatan. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.